الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى مكارم الأخلاق طرقا. كان خلقه القرآن وصفته الغفران، يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، وإذا أضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه. من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. يقول الحق ولو كان مرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ثم أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي المذنب الخاطئ بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وطاعته لعلكم ترحمون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في المحكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, segala puja serta puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan semoga kita masuk di dalam barisannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Raya Al-Ittihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih dianugerahkan taufik dan hidayah sehingga di hari yang mulia, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia Allah Ta'ala kumpulkan kita semuanya. Mudah-mudahan kemuliaan tersebut menjadi sebab kita mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah kesempatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kedua orang sahabatnya yang bernama Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma. Dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Jamaah sekalian, bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sosok orang yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mukjizatnya, beliau mampu bicara yang ringkas akan tetapi maknanya luas. Beliau mampu berbicara singkat tetapi maknanya padat. Ada orang yang mampu berbicara panjang lebar akan tetapi tidak ada manfaatnya. Ada orang yang mampu berbicara panjang lebar akan tetapi sedikit manfaatnya. Berbeda dengan ucapan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keluar dari lisannya yang mulia, dianugerahkan oleh Allah kalimatnya, kata-katanya singkat, maknanya padat. Salah satunya ialah dalam sabda yang beliau sampaikan, ittaqillaha haitsuma kunt. Takwalah kalian. Kepada kedua orang sahabat ini diberikan nasihat Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal dan juga kepada Abi Dzar. Takwalah kalian dimanapun dan kapanpun. Kalimat yang singkat ini maknanya luas.
memberikan pesan kepada kita untuk senantiasa menjadi hamba-Nya Allah yang bertakwa dimanapun dan kapanpun. Sebab ada orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala diberi sehat. Setelah diberi sakit, hilang ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menggugat takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia murka, berprasangka buruk kepada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya ketika sakit. Ketika dia sakit, dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah diberi sehat, hilang ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat menjadi rakyat. Ketika mendapatkan amanat menjadi pejabat, hilang ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat kumpul di keramaian orang. Saat sendirian, tidak ada yang melihat, hilang ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat keadaannya miskin, kemudian diberikan kekayaan yang merupakan dirinya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang bertakwa pada Allah saat diberikan kekayaan harta, saat jatuh miskin, jatuh fakir, hilang ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadal fakru an yakuna kufra. Hampir saja kefakiran menghantarkan orang ke jurang pada kekafiran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt. Senantiasa takwa dimanapun dan kapanpun. Inilah mahalnya harga sebuah keistiqomahan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai diriwayatkan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu beruban. Dalam riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, di kepalanya ada 17 helai rambut uban. Dalam riwayat yang lain 13 uban. Dalam riwayat yang lain tidak lebih dari 20 helai rambut uban. Akan tetapi ketika ditanya oleh para sahabat, "Laqad syibta ya Rasulullah?" Sungguh engkau telah beruban wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawaban Rasulullah SAW sangat amat menakjubkan. Kata Rasulullah SAW, "Syayyabatni Hud wa akhwatuha." Yang bikin rambutku beruban ini adalah surat Hud dan surat semisalnya. Kenapa surat Hud dan surat semisalnya? Yaitu ketika mentadabburi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fastaqim kama umirt." Senantiasalah istiqamah dalam ketakwaan sebagaimana telah engkau diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat beratnya istiqamah ditadabburi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau berubah. Inilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang erat-erat mentadabburi firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepadanya. Maka kita sebagai umatnya, kita kembali ingat-ingat firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsu ma kunt." Takwalah kalian dimanapun dan kapanpun. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk yang kita perbuat. Dengan perbuatan baik, niscaya keburukan yang kita perbuat akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari catatan amal keburukan. Maka jemaah sekalian, sehebat-hebatnya kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bukan seorang nabi, kita bukan seorang rasul, kita bukan malaikat yang mereka tersebut diberikan penjagaan oleh Allah, penjagaan istimewa, maksum, terjaga dari perbuatan dosa, tidak bisa dan tidak akan pernah bisa berbuat dosa. Itu para nabi, para rasul dan juga para malaikat. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Cukup mereka yang maksum, terjaga dari perbuatan dosa. Selebihnya tidak maksum dari perbuatan dosa. Maka jemaah sekalian, Rasulullah melanjutkan, wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Mengetahui umatnya ada kalanya jatuh pada kemaksiatan, mengetahui umatnya ada kalanya berbuat kesalahan. Akan tetapi keistimewaannya umat Nabi Muhammad SAW, ummatun mudlibatun wa rabbun ghafur. Umat yang penuh dosa, akan tetapi Tuhan Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan ampunan yang luas bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita dituntut untuk senantiasa takwa, gak mampu senantiasa takwa, jemaah sekalian diberi kesempatan ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik,
niscaya amal buruknya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun lalu, di tahun 2022 mungkin kita banyak kesalahan, maka perbaiki di tahun 2023. Jangan menanti-nanti tahun 2024. Orang Arab bilang ma madhafa wal mu'ammil ghaib wa laka sa'atul lati anta fiha. Yang lalu sudah berlalu, tidak akan mungkin balik lagi. Yang akan datang belum tentu dalam genggaman kita, masih dalam angan-angan. Wa laka sa'atul lati anta fiha. Engkau hanya memiliki waktu sekarang, saat ini. Bukan yang kemarin, bukan yang esok, akan tetapi sekarang. Ini renungan bagi kita semuanya untuk tidak menunda-nunda kebaikan, untuk tidak menunda-nunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikutin perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Tambuha, banyak amal ibadah yang bisa kita kerjakan mampu menghapus kesalahan yang kita perbuat. Salah satunya Rasulullah SAW bersabda, "Shalawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahum idza ijtanibatil kaba'ir." Salat yang 5 waktu, dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar maghrib ke isya, akan menghapus dosa-dosa selama orang tersebut menjauhi dosa besar. Dari Ramadan, dari Jumat ke Jumat, Jumat yang lalu ketemu Jumat ini akan memberikan penghapusan dosa. Dari Ramadan ketemu Ramadan yang akan yang berikutnya, penghapusan dosa juga dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada amalan yang bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kita mendengar dari lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Siyam Asyura ahtasib anna Allah ta'ala yukaffir sana al-madi al-muqbila." Siyam Arafah ahtasib anna Allah ta'ala yukaffir sana al-madi al-muqbila, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Puasa Arafah aku berharap bisa menghapus dosa tahun yang lalu dan dosa tahun yang akan datang. Ini kata baginda Nabi Muhammad SAW. 2 tahun, kalau tidak benar 14 jam berpuasa, lengkap dengan sunnah-sunnahnya, lengkap dengan adab-adabnya, dosa tahun lalu kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang tahun akan datang akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia jatuh pada perbuatan dosa, buru-buru diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini renungan bagi kita semuanya. Datang seorang murid kepada gurunya. Murid tersebut minta izin kepada gurunya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini murid datang bukan benar-benar minta maksiat pada gurunya, akan tetapi dia berobat kepada gurunya. Lagi mengalami lemah imannya, lagi mengalami hawa nafsunya menguasai dirinya, maka dia datang kepada orang yang tepat, yaitu gurunya, minta izin kepada gurunya untuk diperbolehkan maksiat. Maka kata gurunya, jika engkau ingin bermaksiat silahkan jalankan 1 syarat ini. Apa? Jika engkau ingin bermaksiat silahkan keluar dari bawah langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau mampu menjalankan 1 syarat ini, silahkan engkau bermaksiat kepada Allah. Engkau keluar dari bawah langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa kita keluar dari bawah langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kata sang murid tersebutnya akan sanggup bisa keluar dari bawah langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang syarat yang kedua. Kata syarat yang kedua, jika engkau ingin bermaksiat, jangan kau makan rezeki pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kau minum rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan datangkan rezeki sendiri, ciptakan rezeki sendiri. Jangan kau makan rezeki pemberian dari Allah. Maka kata sang murid, tidak akan sanggup wahai guru. Tidak akan sanggup wahai guru. Maka kata guru tersebut, jika engkau ingin bermaksiat, jalankan syarat yang ketiga ini. Kalau masih engkau ingin bermaksiat, maka kata sang guru, jika kau ingin bermaksiat, silahkan kau bermaksiat tanpa menggunakan anggota tubuh pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak, dari ketiga syarat tersebut tidak ada yang sanggup dijalankan. Bagaimana mungkin dia bermaksiat menggunakan anggota tubuh buatan dirinya sendiri? Pasti dia menggunakan anggota tubuh pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keluar dari majlis tersebut sang guru memberikan nasihat, wahai muridku, kita bernaung dari bawah langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makan rezeki pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan anggota tubuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini renungan bagi kita semuanya, bahwa dari ujung rambut sampai ujung kaki ini adalah titipan pinjaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang terkadang kita lupa mengaku-ngaku bahwa mata ini kita beli mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita. Hakikatnya ini adalah matanya Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi pinjaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Telinga ini adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita mengaku-akunya bahwa ini telinga milik kita, mata milik kita, kaki milik kita. Kalau kita diberi pinjaman oleh orang, diberi pinjaman oleh orang mobil, kemudian mobil tersebut kita pakai untuk bermaksiat, kita pakai tol, ternyata menjadi kecelakaan dengan mobil tersebut. Bagaimana dengan pemilik mobil tersebut? Pemilik mobil tersebut akan marah. Pemilik mobil tersebut akan minta ganti rugi. Besok-besok nggak akan pernah dipinjemin lagi. Kenapa? Dulu dikasih pinjam tapi mobilnya dipakai nyetir yang nggak benar sampai menyebabkan kecelakaan dan sebagainya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi pinjaman mata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pakai untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat tersebut tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi pinjaman telinga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat telinga pendengaran tersebut tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru dinantikan taubatnya. Bahkan tatkala taubatnya mengakui, kalau ada orang mengakui kesalahan, terkadang kita berinteraksi dengan manusia, orang tersebut minta ganti rugi, orang tersebut marah-marah, orang tersebut akan mengingat kesalahannya, tetapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hambanya yang datang menghadap Allah berlumuran dosa, dosa matanya, telinganya, lisannya, kakinya, hatinya. Tatkala dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata Rasulullah SAW? Allahu afrahu bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaih. Sungguh Allah sangat amat bahagia dengan taubatnya hambanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bahagia padahal hambanya telah berbuat sesuatu hal yang murka, akan tapi kita kembali pada Allah, Allah bahagia. Apakah Allah butuh taubat kita? Tidak. Allah tidak butuh taubat kita. Apakah Allah untung dengan taubat kita? Tidak. Allah tidak untung dengan taubat kita. Justru kita yang mendapatkan untung dengan taubat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala senang memberikan keuntungan kepada hamba-hambanya yang disayang. Allah Subhanahu wa ta'ala bergembira atau makna lainnya ridha kepada hamba-hambanya ketika mendapatkan keuntungan dari Allah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau kita berinteraksi, tidak ketemu kita interaksi dengan makhluk seperti itu, hanya berinteraksi dengan Sang Khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketika datang membawa kesalahan, bukan cuma kesalahan yang dihapus. Dalam riwayat menceritakan keuntungan majlis ilmu. Mereka yang hadir di majlis ilmu, di majlis zikir, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanah. Bangkitlah dari majlis ilmu, bangkitlah dari majlis zikir, sungguh dosamu yang bertumpuk-tumpuk telah diganti jadi bertumpuk-tumpuk pahala. Dosa kita yang besar diganti oleh Allah, bukan cuma dihapus, akan tetapi diganti dengan besarnya pahala pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesannya, wa adbi sayyi'atal hasanah, ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik, tamhuha, akan memberikan penghapusan, pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah melanjutkan dalam sabdanya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada seluruh manusia dengan akhlak yang baik. Kepada seluruh manusia dengan akhlak yang baik. Rasulullah mulia dari segala aspeknya, fisiknya indah, bagus, akan tetapi satu hal yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sisi akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sungguh engkau wahai Muhammad berada pada budi pekerti yang sangat amat luhur. Orang berakhlak bukan berarti orang yang lemah. Selama ini mungkin kita berpikiran dia punya akhlak, dia lemah, dia nggak sanggup, dia nggak berani lawan dan sebagainya. Justru kebalikan. Orang yang berakhlak itu adalah orang yang kuat. Orang yang bisa lembut itu bukan orang yang lemah lembut, akan itu orang yang kuat dan lembut. Kenapa? Berhadapan dengan orang yang bikin amarah, akan tapi dia bisa lembut dengan dirinya, maka itu ada kekuatan yang luar biasa. Mujahadatun nafs, melawan hawa nafsu dalam dirinya. Inilah jihad yang paling berat, melawan hawa nafsu. Orang yang berakhlak sekali lagi bukan orang yang lemah, justru orang yang kuat. Kita lihat baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau sosok orang berakhlak, akan tetapi kalau sudah marah diungkapkan, lam yakum ahadun li ghadabihi. Enggak ada yang mampu berdiri di hadapan baginda Nabi Muhammad kalau beliau sudah marah.
Itu marahnya orang yang paling berakhlak di dunia, sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tiru komprehensif dari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan di dunia dan diberi keselamatan di akhirat, diberkahi kehidupan kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin Mustafa al-Amin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa ala man tabi'ahum ila yaumiddin. Alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa ya ibadallah fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Fa inna Allah qad amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi وأيها بالمؤمنين من عباده تكريما وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من الغالطين اللهم ارفع واصرف عنا المسلمين الأذى والبلاء والقحط والظلم جميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام ما ظهر منها وما بطن وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والمعتدين والظالمين بما شئت وكيف شئت في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء اللهم يا عالم بما ينزل اكفنا شر ما ينزل قبل أن ينزل حتى لا ينزل اللهم يا عالم بما يكون اكفنا شر ما يكون قبل أن يكون حتى لا يكون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم لثلاث إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.